peristiwa Isra Mi'raj harus meningkatkan keimanan. Apa yang disampaikan Habib tadi itu betul buat kita sekarang ini. Ini kan zaman entertain nih. Orang pada pinter bikin bungkusan. Ini sekarang nih kiai sama dukun tipis bedanya. Bener-bener nih, bener. Saruh, kadang-kadang kita bingung nih yang ngomong kiai sama dukun. Pemburu hantu pada pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm, biarin. Atribut aja kacau sekarang ini. Malah ini zaman pencitraan, orang pada pinter bikin bungkusan. 3 bulan lalu penyanyi pencipta lagu mati, namanya Aribo. Masih ingat lagunya? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau itu soalnya milih nggak susah, rakyat kagak bingung, alamat jelas. Madu di kanan, racun di kiri. Masa ngambil yang di kiri, goblok amat. Si amat aja nggak goblok. Ini zaman sekarang alamat dibikin remeng, madu di mana, racun di mana nggak jelas. Malah lebih celaka, banyak racun bermerek madu. Ibu kalau ada racun ada madu, ibu pilih di racun apa di madu? Dua-duanya racun gitu. Jadi kita umat nih kudu cerdas, jangan jauh dari ulama, dari habaib, dari taklim. Sekarang ini banyak minyak babi, cap onta. Ya Allah, kita terpesona lantaran mereknya cap onta, gambarnya onta, isinya minyak babi. Rakyat harus cerdas. Emas pasti kuning, benar itu? Apa semua yang kuning pasti emas? Belum tentu, dikali banyak banget. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, apalagi negara kita ini kan penyakitnya tuh 3: kudis, kurap, kutil. Sumber penyakitnya 1, kuman. Kudis, kurang disiplin. Kurap, kurang rapi. Kutil, kurang teliti. Sumbernya kuman, kurang iman. Ini emang nggak pakai kitab nih, ilmu utak atik namanya nih. Dengerin aja dulu dah. Yang pertama kudis, kurang disiplin. Ini bangsa disiplinnya rendah benar. Padahal Indonesia merdeka ini kan dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Per hari ini disiplin kita nih, korupsi susah diberantas. Kenapa? Petinggi kita disiplinnya takut atasan tapi nggak takut Tuhan. Persis kayak anak muda tengah malam ngebut naik motor, wah, lampu merah nyodok terus, dicegat sama polisi. Prit, iya pak. Minggir, siapa? SIM ada pak. SNK punya pak. Tahu lampu merah? Tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya gak tahu, ada bapak. Enteng banget nyautnya kayak orang kagak salah. Tuh disiplin kalau ditongkrongin doang. Semua syariat yang disampaikan Habib tadi muaranya disiplin kok. Syahadat apa? Disiplin akidah. Kalau kita punya disiplin akidah, sabodo ada apa kek? Yang penting disiplin. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik.
Ada yang ngaku jadi nabi wajib tidak percaya. Disiplin. Jenggotnya panjang Pak, masa bodoh. Wah sorbannya kayak Batman, kagak ada urusan. Disiplin. Sholat, disiplin waktu. Prajurit kalau sehari malam 5 kali wajib lapor komandan, masa mau lapor yang nggak bener? Ramadan sebentar lagi, disiplin makan minum biar halal. Kalau belum waktunya jangan. Masya Allah, disiplin. Itu Ramadan. Tempe halal habis maghrib, tahu halal habis maghrib, bini sendiri halal habis raweh, habis maghrib nafsu amat gue. Habis raweh Bu, legaan dikit. Dulu pertama perintah puasa turun, sahabat nyangka siang malam nggak boleh bergaul sama bini. Ada yang nyerempet-nyerempet. Asal zohor kumpul di Masjid Madinah pada kongkok tuh. Yang atuh ngomong lain, malam gua nggak tahan lu. Terus kejadian sama bini gua. Yang pojokan nyaut, gua juga. Nah, banyak rupanya. Turun penegasan Allah, uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istrimu. Kenapa? Allah tahu kebutuhan kamu. Yang nggak boleh cuman siang, malam boleh. Kalau siang kagak boleh, malam kagak boleh. Sebulan suntuk, apa nggak rontok rambut? Kira-kira. Udah ya, pulang ya. Ini udah jam 00:10. Bentar dulu, menurut tradisi kita ini di jam udah ganti hari nih. Ini ceramah terpanjang nih. Bayangin gue ceramah dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Bener ini. Kudis, orang disiplin. Habib udah sering jelasin sama kita, ini Indonesia ini aneh bang, pasar bagus, apa aja laku. Coba lihat Indonesia, asal ada nabi baru tuh, ada aja yang ngikut, heran banget itu. Bener, pasar bagus, ada aliran aneh, ada aja yang masuk. Segitunya FPI udah begitu rupa, masih ada aja tuh. Ya, berapa kali kita udah dikibuli, mulai dari Ahmad Musodik, pelatih badminton jadi nabi. Dapat wahyu di Bogor. Kan biasanya orang mah di Bogor dapat tales, dapat wahyu, gile bener. Habis gitu Bandung Rancaikek, namanya Sayuti, Kang Cukur, ngaku dapat wahyu jadi nabi lagi, ditangkap 2 polisi, 2 tahun dihukum. Habis itu Jakarta tuh Lia Edan dihukum 2 tahun sama polisi, dia tangkap, udah bebas 3 bulan lalu. Ngaku Jibril, ditangkap sama polisi. Polisi kita jangan teroris, Jibril ditangkap. Habis itu yang lucu nih, menurut catatan Bakor Pakemnya Kementerian Agama tuh, antara di Jawa Tengah, Jawa Barat perbatasan tuh, Cirebon Losari itu agama baru muncul, namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda. Agama Jasun yang jadi nabi Tugimin.
Saya bilang ini mah jangan jadi nabi, kayak jadi kiai juga orang tapi serem rumahnya ini. Al Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Tugimi. Kurang tapi enak rasanya. Yang ribet selawat ya bang, kalau kita kan resep. Ya Habibi ya Muhammad, asyik kita resep. Coba ganti yang tadi, kagak enak banget udah. Ya Habibi ya Tugimi, kagak resep. Disiplin. Makanya tempo hari itu di TV One dia bilang gini, hidup mah sebenarnya yang paling tenang tuh hidup model tukang parkir. Coba lihat tukang parkir di pasar, dia mah tuh biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar dulu, gua belum rapi ngomong, dengerin dulu. Gua juga tahu mobil orang, nyampur aja gua heran. Tukang parkir biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih, anteng aja. Bu, nyengir tapi mikir. Saya bukan lagi ngebadut. Ini ada muatannya nih ceritanya. Tasawuf. Tukang parkir itu tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Nah ini muatannya. Siapa saja yang merasa memiliki pasti takut kehilangan. Tapi kalau merasa dititipin, jabatan, harta, anak, istri, ini sekadar titipan, hidup dong kayak tukang parkir. Pertama, titipan nggak boleh bikin kita jadi sombong. Tibang dititipin, sombong, nggak pantes dong. Tibang dititipin, sombong, nggak pantes. Pak Zainuddin nitip mobil ya, boleh. Yang punya mobil pergi saya petatang peteteng. Emang mobil lo dititipin doang sombong. Ada orang dititipin jabatan oleh Allah sombong. Ada enggak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Tuh pejabat-pejabat sombong tuh anak buah Fir'aun semua, dititipin sombong. Ini saya lagi sesek minggu-minggu ini nih, yang pakai nama Dindin lagi nggak tapi bagus. Nazarudin, Saripudin, saya Zainuddin lagi. Titipan nggak boleh bikin kita jadi sombong ya bu ya. Ada orang dititipin harta oleh Allah jadi orang kaya sombong, mentang-mentang kaya, orang lain kecil semua, sama tetangga nggak mau kenal, mentang-mentang kaya jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak dititipin kok nggak pantes. Aduh. Yang kedua, titipan kudu dijagain yang bener, namanya titipan. Pak nitip motor ya, boleh. Begitu diambil tuh motor, kaca spion pecah, knalpot hilang, bemper penyok, marah nggak? Apa bedanya? Allah nitip anak 3 orang di rumah kita, nggak dijagain, nyatu mabuk, nyatu nyolong, nyatu ngerampok. Yang nitip marah, yang nitip Allah nitip harta jadi orang kaya supaya bantu taklim, bantu masjid, bantu yatim, bela yang perlu, tolong yang lemah. Pelitnya 17 setan.
Yang nitip yang makro. Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia aku titip, kata Allah. Ini negara besar dan kaya, ditebus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Aku titip ini. Besar dan kaya. Pulaunya saja 17.508 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah 2 kali. Ini negara besar dan kaya. Buminya subur. Di atas perut buminya segala tanaman hidup. Di bawah perut buminya ada gas, minyak, batu bara, boksit, emas, timah. Ini bumi kaya. Lautnya kaya. Pasir lautnya bisa dijual nimbun Singapura. Ikannya luar biasa. Taiwan, Korea, Jepang langganan nanggokin ikan kita. Jepang kalau nangkep ikan di laut Indonesia nyolong pakai kapal pabrik. Di situ dia tangkap, di situ dia olah, keluar kapal udah dikaleng tuh ikan. Pernah teman saya anak Madura nangkep ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia. Kamu nyolong ikan Malaysia ya? Dia bilang, tidak pak, saya nangkep ikan Sumenep yang lari kemari. Ya. Pakai merek rupanya tuh ikan. Belum minyak lepas pantai. Itu tetangga kita Malaysia kepengen bener nguasai Ambalat. Di bawah laut Ambalat ada cadangan minyak sebar sama dengan minyak yang dimiliki Brunei. Terakhir saya ke Pulau Sebatik, batas persis kita dengan Malaysia. Saya punya teman di Sebatik tuh aneh, rumahnya bagian tengah ke depan masuk wilayah Indonesia, dapur ke belakang Malaysia. Saya bilang, lu ngeribetin orang lu, makan di Indonesia modal Malaysia lagi. Jauh banget jangkauannya. Bumi kaya, laut kaya, hutan kaya. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara. Itu oke lah. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini amanat. Disalahgunakan, dikorupsi, dipakai buat kepentingan golongan. Yang nitip marah. Kalau yang nitip marah, dia bisa aja nyuruh makhluknya yang lain negor kita. Siapa? Merapi, Batuk, Bromo, muntah, Semeru, meriang, Anak Krakatau, demam, angin puting beliung, banjir di mana-mana, tanah longsor, hujan es, kebayuran hujan es. Tetangga saya udah pada nyiapin sirup. Hujan es. Angin makhluk, air makhluk, gunung makhluk, nggak mungkin makhluk bergerak sendiri. Ya, ada yang nyuruh. Tuh Merapi tuh demo supaya kita sadar. Kalau kita rakyat demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau turun ngademin? Mbah Marijan tewas. Mbah Marijan udah kumpul sama Mbah Surip. Mana di alam kubur udah pada rapat, saya denger. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong katanya. Aman, dia udah beres sudah. Tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Jepang
negara maju dihantam gempa, jompo 9,2 Richter, belum selesai tsunami gelombang 10 meter naik ke darat, belum selesai bocornya reaktor nuklir terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Fukushima tahu ibu, Palmerah ke kanan, tahu sok tahu lu. Kita perlu Allah, kita perlu pantas. Saya mau flashback, orang yang paling baik hatinya Rasulullah, orang yang sempurna akhlaknya Rasulullah, orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya perlu Allah, saya perlu, dosa sudah diampuni, hati bersih, akhlak paling baik, sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di Petamburan juga banyak yang kakinya bengkak. Asam urat. Ya masing-masing lah urusan ini. Balik lagi soal kudus ya, kurang disiplin. Yang kedua kurang rapi. Ini negara kita boro-boro mau reformasi birokrasi, yang ada malah birokrasi makin gak karuan. Ini pemerintah sekarang hobinya kalau muncul masalah bukan diselesain, bikin tim. Muncul masalah bikin tim, muncul masalah bikin tim, masalah kagak rapi, tim makin banyak. Hei. Aduh, untung saya udah nggak ngurusin partai, Pak. Saya udah mundur 3 tahun yang lalu. Dulu saya mimpin partai, ikut pemilu dulu, zaman jahiliyah. Dulu. Lalu sebagai umat kita kadang-kadang kita juga lemah. Kita bisa bangun masjid, menata masjid. Maaf, sering kalah sama gereja. Gereja tetangga saya Melawai itu kegiatannya daily. Rebo kebaktian remaja, Sabtu kebaktian umum, ibu-ibu, Minggu pelayanan umum, Senin Selasa ada lagi. Hampir tiap hari kegiatan. Sementara banyak masjid di kampung saya Jumat jam 10 buka, Jumat jam 2 tutup, buka lagi Jumat depan. How to manage? Kita bisa bangun rumah sakit Islam, bersaing kalah sama Omni. Berapa banyak rumah sakit Islam akhirnya jadi rumah Islam sakit. Berapa banyak madrasah kita nasibnya la yamutu wa la yahya, la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. How to manage? kurang rapi. Ya Allah, berapa waktu lalu saya masuk Serpong, saya lihat Serpong sudah jadi kota satelit. Saya telisik lebih jauh, ternyata sekolahannya Don Bosco, Santa Ursula, Santa Maria, gerejanya mbahnya gereja di bawah pojokan. Saya masuk Bekasi, Sukma Jaya, sekolahannya Yayasan Penabur, mulai TK sampai perguruan tinggi, gerejanya mbahnya gereja dibangun. Ini kan bagian Isra Mi'raj. Nabi dipanggil Yahudi, dipanggil Nasrani, dipanggil dunia, Nabi nggak nengok. Panggilan itu makin berat sekarang, makin berat. Panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, panggilan materialisme, hedonisme. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bahkan sekarang dia udah bikin kuburan mahal tuh di Cikarang Kerawang, namanya San Diego. Kuburan mahal tuh, teman saya pengusaha mesen 200 meter buat kuburan dia 5 miliar.
tanahnya berbukit-bukit, tanamannya rimbun, terus malaikatnya rada baik. 5 miliar lah, 5 miliar kali. Oke, yang ketiga kutil, kurang teliti. Di masyarakat kita sekarang masyarakat mall, cepet heran, gampang kagum. Lihat tuh ibu-ibu, asal ada mall baru, rame-rame aja pergi. Belah sana buka, pindah ke sono, kagak belanja. Numpang heran doang. Ke sono heran, kemari kagum, ke sono wah, kemari wah. Belanja kagak. Lu ngaku lu. Ini masyarakat mall, cepet heran, gampang kagum. Nah, pakai cerita aja dah buat memudahkan nangkep secara utuhnya gini. Satu hari terjadi tabrakan di jalan, kenceng bener. Wah! Korban jatuh belepotan darah, dikerubungin orang banyak. Datang wartawan mengambil gambar dari dekat, susah, orang banyak banget pada ngerubung, nyari akal di wartawan. Tolong, saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang nengok, saudara siapa? Saya bapaknya korban, katanya. Dia ngaku bapaknya korban, ya orang minggir kan. Minggir, ada bapaknya korban ini. Orang pada minggir semua, dia maju ke depan. Nyampe di depan korban, pucat maka mukanya tuh wartawan, pucat. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet. Dia udah kedongan ngaku bapaknya korban. Ini cerita pendek tapi muatannya lumayan. Ya. Kalau belum kenal bener mah jangan buru-buru ngakuin. Ya. Kalau belum kenal bener jangan buru-buru ngakuin. Ya. Dia kagak tahu yang ketabrak siapa, ngaku aja saya bapaknya korban. Makan lo jadi bapak monyet. Ini gara-gara penyakit kutil, cepet heran, gampang kagum. Bapak Ibu, sementara saya ulangi lagi, ini abad entertain, orang pada pinter bangun pencitraan. Oleh karena itulah maka benar-benar kita makmurkan majelis taklim, jangan jauh dari ulama dan habaib, itu basic kita. Tuh. Atau itu peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, itu Haram Aqsa, itu perjalanan horizontal. Aqsa Aras itu perjalanan vertikal. Ini Isra Mi'raj mau pesan, Bung, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau di petamburan ini. Perantau kudu pulang. Orang yang selesai merantau di dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang? Perantau, nggak boleh netek.